Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Alhamdulillah, we can meet again in this class. Ya, walaupun kita melaksanakan kelas online, tapi kita harus tetap semangat ya. Dan untuk absennya hari ini siapa saja yang tidak masuk? Alright, good. Semuanya masuk ya. Seperti yang dibilang pada the previous week, we gonna learn about narrative text ya. Before we start our lesson today, let's start our lesson by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so what do you know about narrative text? Have you ever heard about this kind of text? No? Okay. Kita langsung saja ya ke penjelasannya. Okay, so narrative text is a written text that tells a story or sequence of events in a chronological order. Narrative text can be fictional or non-fictional and often include characters, a plot, and a setting. Nah, jadi narrative text ini atau teks naratif adalah tulisan yang menceritakan tentang sebuah cerita yang dimana ditulisnya ini secara berurutan ya waktunya. Lalu naratif teks ini juga bisa berupa fiksi ataupun non-fiksi ya. Dan termasuk juga ada karakternya, ada plotnya gitu, ada settingnya juga. And then the purpose of a narrative text is to entertain, inform, or persuade the reader. Nah, jadi tujuannya itu untuk menghibur, untuk memberitahu ataupun hal lainnya kepada pembacanya ya. Alright, the next is characteristic of narrative text. There are imaginative, conflict, past tense, character, and ending. Dan ini ya, karakteristik atau ciri-ciri dari teks naratif. Yang pertama itu ada imajinatif, karena teks ini bisa berupa fiksi, jadi bisa hasil karangan sendiri gitu ya. Lalu konflik, nah di ceritanya ini ada konfliknya gitu ya maksudnya tuh. Terus past tense, karena biasanya memang naratif teks menggunakan simple past tense. Dan characters, karena seperti yang tadi dibilang juga, di naratif teks ini ada tokoh-tokohnya. Dan ending ini ya pasti di sebuah cerita pasti ada endingnya gitu ya, misalnya happy ending or sad ending. Oke, begitu ya untuk karakteristiknya. Okay, the next is type of narrative text. There are many types of narrative text, including fairy tales, mysteries, science fiction, romance, horror stories, adventure story, fables, myths, and legends. Nah, jadi jenis-jenisnya ada banyak sekali ya dari teks naratif ini. Yang pertama itu ada dongeng ya, ada misteri gitu, kisah-kisah misteri. Ada juga tentang fiksi ilmiah ya, kayak misalnya mungkin Harry Potter gitu kan ya. Ada juga yang romantis ya, romansa gitu. Ada juga yang horor, petualangan, fables ya, yang tokohnya itu sama binatang, myth atau mitos, dan juga legenda. Jadi itu ya jenis-jenisnya. The next is structures of narrative text. Nah, there are four structures. The first is orientation. Orientation is the opening paragraph that introduces the characters.
setting, and time of the story. Nah, yang pertama itu struktur. Yang pertama itu ada orientation atau orientasi. Orientasi ini kayak pembukanya gitu ya. Pembuka paragraf di sebuah cerita atau pembuka dalam sebuah cerita itu. Di sini misalnya memperkenalkan karakter atau tokoh-tokohnya, bagaimana ceritanya gitu ya. Ada di orientation. The next is complication. The part of the story that describes the conflict or problem that the characters face. Nah, yang kedua ini ada komplikasi. Nah, di sini baru tuh ada konflik-konfliknya setelah memperkenalkannya tadi di orientasi. Di bagian komplikasi ini menjelaskan tentang mulai ada misalnya konflik ataupun masalah yang dihadapi oleh tokohnya. The next is resolution. The part of the story that explain how the conflict or problem is resolved. Nah, yang ketiga ini ada resolusi. Atau di sini itu biasanya isinya penyelesaian masalah ya dari komplikasi yang sebelumnya, itu struktur yang sebelumnya. Yang keempat, reorientation, an optional part that provides a conclusion or lesson from the story. Nah, yang keempat ini adalah reorientation atau reorientasi ataupun koda, ya bisa disebut juga koda. Ini tuh sebenarnya optional ataupun bisa dipakai atau bisa enggak gitu. Dan di dalamnya ini berisi tentang kesimpulan dan juga atau apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kalau misalnya nggak dipakai, tentunya harus tetap ada di antara orientation, complication, ataupun resolution. Seperti itu ya untuk strukturnya. Oke, nah di sini sudah ada contohnya. Contohnya tentang a wolf and woodcutters ya. Nah, di sini yang pertama tuh paragraf pertama tuh sudah dipisah-pisah ya. Di situ juga sudah diidentifikasi. Yang pertama itu ada orientation. Nah, di situ memperkenalkan tokoh ataupun latarnya, latar ceritanya, bagaimana. And the next is complication. Nah, di complication itu kan sudah mulai ada konflik-konflik. Nah, di sini pun ada kan ya konflik-konfliknya. Konflik antara si wolf ini terhadap woodcutternya. And then the last in here is resolution ataupun cara menghadapi secara si karakter menghadapi masalahnya itu. Nah, si woodcutter ini apa? Ya, si woodcutter ini memberikan pelajaran gitu ya kepada si serigala karena telah mengambil makanannya. Oke, mungkin sampai situ saja ya penjelasan mengenai naratif teks. Kalian sudah bisa kan ya bagaimana cara mengidentifikasinya, apa saja struktur dan jenisnya, begitu pula dengan definisinya. Kalau kalian sudah mengerti, kita akan ada tugas ya. Tugasnya simple aja gitu ya. Sama seperti contoh tadi, kalian bisa mencari contoh dari jenis lain ya, dari naratif teks ini, mau itu science fiction or myth dan yang lainnya. Kalian boleh pilih salah satu dari itu, lalu kalian identifikasi mana saja bagian orientasinya, complication-nya atau komplikasi, resolution. Kalaupun ada reorientation, kalian juga pokoknya identifikasi ya. Lalu kalian juga harus kasih kesimpulannya ya dari keseluruhan itu, ataupun apa yang bisa kita pelajari gitu ya dari cerita yang kalian pilih itu. Misalnya kan kayak cerita yang tadi tuh sebelumnya ya, kita itu jangan pelajarannya, kita jangan ambil
seseorang gitu ya, tanpa misalnya bilang gitu. Kalau misalnya si serigala yang sebelumnya itu bilang mungkin ya, sudah ada orangnya pasti dikasih gitu kan ya. Jadi pokoknya mah gitu ya, nanti kalian juga nulis apa pelajaran yang kita bisa ambil gitu dari cerita itu. Oke, seperti itu ya tugasnya, mengerti kan? Oke, because the time is over, let's close this class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alright, see you next week, inshallah, in the class ya. And next week we're gonna learn about procedural text ya. Jadi jenis teks yang selanjutnya yaitu procedural text. Kalian bisa cari tahu sebelumnya, sebelum nanti kita ke kelas ya. Nanti akan kita bahas lebih ya, tentunya di minggu depannya, insya Allah. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.